Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti studi Al-Qur'an tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Kami di sini akan menyampaikan sebuah makalah dengan judul Ilmu Makiyah dan Madaniyah yang akan disampaikan oleh Rita Nurlisdianingsih, Sofia Lutfa Aziza, dan saya Tiara Erneza Askanabila. Kita simak videonya. Ilmu Makiyah dan Madaniyah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam. Mempelajari Al-Quran merupakan hal wajib bagi umat Islam. Dalam kita mempelajari Al-Quran, tentu tidak akan terlepas dari mempelajari sejarah ilmu Al-Quran itu sendiri. Pengetahuan tentang sejarah ilmu Al-Quran tentu juga akan mencakup pembahasan mengenai tahap-tahap Al-Quran itu diturunkan. Dalam kita mempelajari tentang tahap-tahap Al-Quran itu diturunkan, tentu akan membuat kita mengenal istilah Makiyah dan Madaniyah. Istilah Makiyah dan Madaniyah dalam ulumul Quran menjadi penting untuk kita pelajari, karena dengan mengetahui tentang Makiyah dan Madaniyah dalam ulumul Quran, maka secara tidak langsung kita dapat memperdalam ilmu tentang Al-Quran, khususnya pada tahapan-tahapan Al-Quran itu diturunkan. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Secara bahasa, Makiyah adalah Mekah dan Madaniyah adalah Madinah, dan mendapatkan kata imbuhaniyah, nisbah menjadi Makiyah dan Madaniyah yang artinya pengikut atau golongan. Dalam mendefinisikan Makiyah dan Madaniyah, ada beberapa teori yang berbeda-beda. Ada 4 teori dalam menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagi ayat Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, teori geografi atau mulahadatu makan an-nuzul. Makiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, baik sebelum atau sesudah hijrah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun setelah hijrah di Madinah dan sekitarnya. Teori kedua yaitu teori subjektif atau mulahadatu mukhatabin. Makiyah adalah ayat-ayat yang berisi kitab atau panggilan kepada penduduk Mekah dengan menggunakan kata-kata ya ayuhan nasu. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang berisi panggilan kepada orang-orang Madinah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Teori kedua ini mengacu pada pendapat Ibnu Mas'ud. Ketiga, teori historis atau mulahadatu zaman an-nuzul. Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah dan sekitarnya. Teori keempat, yaitu teori konten analisis atau mulahadatu ma tadoman ana. Yaitu, Makiyah adalah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi serta rasul dahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Maka, muncullah pertanyaan tentang bagaimana dengan ayat atau surat yang turun pada saat Rasulullah SAW berada dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Maka, mengacu pada sebuah hadis, diriwayatkan oleh Tabrani dari Al-Walid bin Muslim, dari Ufair bin Mu'dan, dari Ibnu Amir, dan dari Abi Umamah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan di 3 tempat, yaitu Mekah, Madinah, dan Syam. Al-Walid berkata bahwa yang dimaksud Syam adalah Baitul Maqdis, sedangkan Ibnu Katsir berkata bahwa yang dimaksud adalah Tabuk. Oleh karena itu, Asyuti berkata dalam kitabnya Al-Itqan bahwa yang dimaksud dengan Makiyah adalah sesuatu yang turun di Mekah dan termasuk di dalamnya daerah yang berada di sekitarnya, seperti yang turun di Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Begitupun Madaniyah.
termasuk di dalamnya ayat atau surat yang turun di daerah sekitar Madinah seperti Badar dan Uhud. Cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, yaitu 1. Al-Manhaj As-Simai An-Nakhli, yaitu melalui riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari para sahabat. 2. Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi, yaitu berdasarkan karakteristik surat atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dalam sebuah asar, "Demi Allah zat yang tiada Tuhan selain Dia, tidak satu pun dari kitabullah ini yang diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dari kitabullah ini diturunkan kecuali aku mengetahui dalam konteks apa ia diturunkan. Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu daripada aku mengenai kitabullah yang bisa aku jangkau dengan unta, pasti aku akan mengendarinya ke sana." Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, masalah Makkiyah dan Madaniyah adalah masalah simai. Maksudnya adalah rujukan utama untuk mengetahui hal tersebut berasal dari pendengaran melalui para sahabat radhiyallahu anhum. Pernyataan mereka dalam hal ini dihukumi marfu atau sama dengan hadis yang dinisbatkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam hal ini tidak ada ruang bagi pendapat pribadi para sahabat. Dari mana para ulama mengambil landasan untuk mengidentifikasi antara surat Makkiyah dan Madaniyah antara lain 1. Tempat turunnya ayat atau surat, 2. Sasaran turunnya, 3. Waktu turunnya, dan 4. Isi yang terkandung dalam surat tersebut. Kriteria Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik Makkiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat kalimat sajadah. Kalimat sajadah ini di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat. Yang kedua, setiap surat yang terdapat kata kalla kecuali setengah akhir dari Al-Quran. Yang ketiga, setiap surat ada ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surat Al-Hajj. Keempat, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat dimulai huruf at-taj seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan lainnya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan surat Ar-Ra'd terdapat perbedaan pandangan atau penafsiran, yaitu bahwa surat tersebut digolongkan dalam Makkiyah dan sebaliknya. Keenam, surat pendek. Ketujuh, dakwah kepada dasar-dasar keimanan Allah SWT dan hari akhir. Kedelapan, seruan kepada moralitas dan konsisten dalam kebajikan. Kesembilan, dialog dengan orang-orang musyrik. Kesepuluh, banyak kata sumpah dan gaya bahasa yang tinggi, sehingga sulit untuk memahaminya. Karakteristik Madaniyah atau Madinah. Yang pertama, setiap surat yang membicarakan jihad, hukum, dan penjelasannya. Kedua, setiap surat yang menjelaskan atau menyebutkan kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Tetapi ayat 11 awalnya Madani dan di dalamnya disebut kaum munafik. Ketiga, dialog dengan Uhlul Kitab dan ajakan untuk memperkuat agama. Pemikiran para tokoh tersebut berkaitan dengan urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, Asyuti, urgensi dan memanfaatkan kajian menentukan nasih mansukh dan munasih dan mujmal melalui pendekatan hukum. Kedua, Manakhoton, yaitu memberi informasi tentang waktu, tepat, dan situasi turunnya Al-Quran melalui syarah. Ketiga, Subhi As-Soleh, yaitu memberikan informasi tentang variasi komunikasi dan strategis Al-Quran untuk memproduksi gaya baru melalui komunikasi dan dakwah. Keempat, yaitu Syayikhut, yaitu untuk membuka jalan untuk dilakukannya penafsiran haraki terhadap Al-Quran melalui politik dan sosiologis. Kelima, Fazlur Rahman, yaitu memberikan gambaran tentang sifat universalitas, elastisitas, dan fleksibilitas pemahaman terhadap Al-Quran melalui sosiologis.
Dan yang terakhir, Nasir Hamid Abu Zaid, yaitu menunjukkan adanya variasi gaya, komunikasi, teks Al-Quran baik dari segi isi, struktur, komunikasi, dan konstruksi kebahasaannya, yaitu melalui komunikasi dan bahasa. Dari pembahasan yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian Makkiyah dan Madaniyah bisa didekati dari beberapa pendekatan, baik kesejarahan, komunikatif, politis, sosiologis, hukum, ataupun logistik. Semua pendekatan ini menyaran bahwa kajian Makkiyah dan Madaniyah sangat penting untuk pembacaan Al-Quran secara konstekstual dan dinamis. Pembacaan secara konstekstual dan dinamis yang dimaksud di sini adalah pembacaan Al-Quran yang mengambil inspirasi dari konteks historis masa lalu dan upaya memproyeksikannya dalam real di masa kini dan yang akan datang. Dengan kata lain, pemahaman tentang Makkiyah dan Madaniyah, sebuah surat merupakan pintu masuk bagi dipahami situasi yang meliputi peristiwa pewahyuan, agar pembaca masa dapat mengambil benang merah peristiwa masa lalu tersebut dengan konteks kekinian, sehingga fungsionalisasi Al-Quran benar-benar relevan. Sekian penjelasan dan pembahasan dari kelompok 5. Apabila banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.